Masih Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6, di mana terdiri dari saya sendiri, Pia Misrian Utami, kemudian ada rekan-rekan saya, Triksi Meladianti, lalu ada Alfa Reja, ada Yuli Efrida, Jalsa Adenti, Susi Irawati, dan Aisyah Alfadila. Next, di sini kita akan menjelaskan mengenai materi akuntansi keuangan menengah yang dimana akan dimulai dengan saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai liabilitas dalam akuntansi. Mulai dari pengertian, karakteristik, sampai gimana liabilitas digunakan dalam analisis keuangan perusahaan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak kalau liabilitas itu adalah kewajiban perusahaan yang muncul dari aktivitas masa lalu dan membuat perusahaan mengeluarkan sumber daya gitu. Nah, sebelum ke sebuah kewajiban dapat disebut sebagai liabilitas kalau memenuhi tiga elemen utama, yaitu kewajiban saat ini, artinya perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sekarang. Lalu ada berasal dari peristiwa masa lalu. Kewajiban ini muncul karena transaksi atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, misalnya pembelian barang secara kredit atau pinjaman dari bank. Menimbulkan arus keluar sumber daya. Jadi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya kayak kas, aset, dan jasa gitu. Next, liabilitas juga dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asal kewajibannya. Yang pertama, kewajiban legal, di mana kewajiban ini muncul karena adanya kontrak atau peraturan hukum. Contohnya kayak utang bank, utang usaha, kemudian ada kewajiban membayar pajak, dan lain sebagainya. Lalu ada kewajiban konstruktif, di mana kewajiban ini muncul karena komitmen perusahaan kepada publik atau pihak lain, sehingga menimbulkan harapan bahwa perusahaan akan memenuhi kewajiban tersebut. Seperti itu. Next, selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas tuh nggak selalu dibayar dengan kas atau uang aja, tapi ada beberapa cara perusahaan yang membayar kewajiban dengan cara pembayaran kas, misalnya pembayaran uang kepada pemasok, kemudian pembayaran aset seperti memberikan barang atau aset lain, kemudian ada pemberian jasa, misalnya kayak perusahaan memberikan layanan tertentu untuk memenuhi kewajibannya. Lalu ada pergantian dengan liabilitas lain. Contohnya mengubah utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang. Seperti itu. Lalu, liabilitas ini sangat penting dalam analisis keuangan perusahaan. Nah, analisis yang digunakan biasanya itu ada rasio leverage, yaitu debt to equity atau rasio DER. Nah, rasio ini dipakai untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami liabilitas dari definisinya, karakteristik, dan juga klasifikasinya. Jadi setelah yang sudah teman saya jelaskan tadi, sebenarnya ini berkesinambungan dengan slide yang sebelumnya. Jadi mungkin ada beberapa orang itu yang berpikir kalau misalkan utang itu hanya berupa seperti utang bank atau hanya tagihan listrik. Padahal secara konsep utang itu memiliki definisinya sendiri secara resmi. Yang pertama itu ada kewajiban kini. Kewajiban kini adalah kewajiban yang tidak bisa kita eh, hindari di masa sekarang. Terus contohnya itu seperti kita sudah memiliki hutang karena peristiwa di masa lalu. Contoh dari peristiwa di masa lalu adalah di saat kita membeli persediaan barang itu secara kredit. Nah, maka itu menjadi kewajiban di masa kini karena masa lalu. Terus yang ketiga itu ada arus kas. Arus kas ini merupakan sebuah penyelesaian, sebuah penyelesaian untuk kita keluar dari masalah tersebut. Ini nih nggak cuman sekedar kas.
Tapi itu juga bisa berupa jasa, terus itu juga bisa berupa aset penyerahan lain-lain seperti bisa kendaraan dan juga lainnya. Terus juga di sini saya akan mengklasifikasikan klasifikasi dan analisis liabilitas jangka pendek. Yang pertama, kita bahas mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi, jangka pendek menurut PSAK 101 adalah sebuah utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 12 bulan atau diselesaikan dalam satu siklus operasi normal entitas. Jadi, di sini ada reklasifikasi. Reklasifikasi itu adalah sebuah sebuah kejadian jika kita melanggar pinjaman jangka panjang. Itu direklasifikasikan ke utang jangka pendek. Itu karena kita melanggar peraturan di utang jangka panjang yang sebelumnya. Nah, terus di sini ada rasio likuiditas utama. Rumusnya adalah kurang rasio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka panjang. Nah, ini digunakan untuk mengukur kemampuan membayar utang. Jadi kita mengukur perusahaan bagus dalam membayar utang itu menggunakan rumus ini. Nah, normalnya atau idealnya aset lancar itu harus lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya itu sendiri. Terus di sini dalam PPT tersebut ada perbandingan, perbandingan antara liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Jadi eh, secara waktu jatuh temponya, liabilitas jangka pendek ini memiliki kurun waktu kurang dari 12 bulan. Sedangkan liabilitas jangka panjang itu memiliki kurun waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan tujuan utamanya liabilitas jangka pendek ini digunakan untuk modal kerja operasional. Sedangkan kalau liabilitas jangka panjang itu digunakan untuk investasi dan juga pendanaan yang strategis. Terus yang terakhir, dampak likuiditas dari liabilitas jangka pendek adalah berpengaruh langsung. Sedangkan kalau liabilitas jangka panjang itu berpengaruhnya nanti setelah beberapa tahun, karena kan ini liabilitas jangka panjang seperti yang digunakan untuk tujuan utamanya investasi tadi. Itu dari penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam liabilitas jangka pendek. Salah satunya itu yaitu liabilitas jangka pendek yang berbunga. Seperti yang sudah jelaskan rekan saya, bahwasannya jangka pendek itu yang diselesaikan atau pembayarannya itu kurang dari atau sama dengan 12 bulan dan digunakan untuk kegiatan operasional seperti pembelian persediaan, gaji karyawan, atau kebutuhan operasional yang sementara begitu. Nah, salah satu contoh dari utang jangka pendek berbunga ini adalah bank, di mana kita apabila meminjam di bank, kita akan mendapatkan bunga. Nah, kasusnya itu sebagai contoh, misal kita membeli melakukan pinjaman di bank sebesar 50 juta dengan bunga per bulan 500 ribu. Akan tetapi kita melakukan pinjaman itu di bulan Oktober 2025. Nah, otomatis itu utang harus lunas di Oktober 2026 nanti. Nah, cara pencatatannya itu yang harus kita catat sebagai orang akuntansi. Nah, sedangkan kan di akhir tahun atau di Desember 2025 kita harus melakukan penyesuaian, yaitu mencatat bunganya menjadi beban bunga pada utang bunga, sehingga bunganya bertambah dan utang bertambah. Kemudian contoh lain dari utang jangka pendek berbunga ini adalah wesel bayar. Wesel bayar itu adalah janji tertulis. Akan tetapi wesel bayar ini sebenarnya sama dengan utang di bank. Tapi yang membedakan itu adalah apabila kita melakukan bunga di muka. Maksudnya itu misal kita melakukan wesel bayar, kemudian yang dilakukan itu 50 juta. Akan tetapi yang cair cuma 48 juta. Nah, 2 juta yang telah dipotong itu yang menjadi bunga, yang disebut dengan diskonto. Nah, jadi di akhir tahun atau di akhir periode kita harus melakukan penyesuaian juga, yaitu akunnya beban bunga pada diskonto wesel. Nah, jadi
Perbedaan dari utang berbunga, bank dan wesel akan tetapi wesel yang dibayar di muka utang bunganya itu dalam pencatatannya saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang liabilitas operasional. Secara sederhana, liabilitas operasional itu adalah kewajiban atau hutang perusahaan yang muncul dari kegiatan operasional sehari-hari. Hal ini penting karena berhubungan langsung dengan arus kas dan juga mempengaruhi keakuratan laporan keuangan. Ada beberapa komponen utama liabilitas operasional. Yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha muncul ketika perusahaan membeli barang atau jasa dari pemasok secara kredit. Jadi barang itu sudah diterima oleh perusahaan, tetapi pembayarannya itu dilakukan nanti dengan waktu yang sudah ditentukan. Komponen yang kedua yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang sebenarnya sudah terjadi, misalnya gaji karyawan atau tagihan listrik, tetapi sampai akhir periode akuntansi belum dibayar. Walaupun belum dibayar, perusahaan tetap harus mencatat sebagai kewajiban, supaya laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, itu ada pendapatan diterima di muka. Ini terjadi ketika perusahaan sudah menerima uang dari pelanggan, tetapi barang atau jasa yang dijanjikan belum diberikan. Jadi, selama perusahaan belum memberikan barang atau jasanya, uang tersebut masih dianggap sebagai kewajiban. Selain itu, perusahaan juga perlu mengelola liabilitas operasional dengan baik. Salah satunya melalui metode pencatatan potongan pembelian, yaitu metode bruto dan metode neto. Metode ini membantu perusahaan dalam mencatat transaksi pembelian dengan lebih tepat. Kemudian ada juga jurnal penyesuaian yang biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi. Penyesuaian ini penting supaya laporan keuangan tidak salah. Misalnya, agar laba tidak terlihat lebih besar dari sebelumnya. Yang terakhir ada analisis daftar umur hutang atau aging schedule. Analisis ini digunakan untuk melihat berapa lama utang belum dibayar. Misalnya 30 hari, 60 hari, atau lebih dari itu. Dengan cara ini, perusahaan bisa mengontrol pembayaran utangnya dan menjaga kondisi keuangan tetap stabil. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah teman-teman saya jelaskan. Jadi ini ada lanjutannya, yaitu adalah liabilitas imbalan kerja jangka pendek menurut PSAK 219. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek itu memiliki batasan waktu itu 12 bulan. Jadi seluruh imbalan itu harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun setelah periode pelaporan atas jasa yang diberikan dari karyawan. Imbalan kerja jangka pendek ini memiliki prinsip akrual dan matching, yaitu artinya biaya ini diakui pada saat karyawan memberikan jasanya, bukan pada saat membayar gaji karyawan tersebut. Imbalan ini bukan hanya bonus saja, dia juga bisa imbalan gaji, THR, jaminan sosial, atau BPJS. Pengukuran tanpa diskonto yaitu kewajibannya itu jumlah nominal itu dihitung penuh sesuai apa yang seharusnya didapatkan oleh karyawan, yaitu sebesar gaji yang seharusnya diterima tanpa dikurangi nilai waktu uang. Lalu, jika pada tanggal 31 Desember beban tersebut diakui sebagai beban gaji. Contohnya, suatu karyawan bekerja di bulan Desember, namun ia akan menerima gaji di bulan Januari. Pada tanggal 31 Desember, pada saat tutup buku, gaji tersebut sudah diakui beban oleh suatu perusahaan, meskipun dibayarnya nanti. Hal ini berdampak pada utang PPh juga, yaitu utang PPh pasal 21, yaitu pajaknya dipotong oleh pemberi kerja. Nah, pada saat
pembayaran gaji tersebut, perusahaan mengubah catatan tersebut di jurnal menjadi utang pada kas. Pencatatan pada gaji, bonus, dan THR serta jam sos memiliki nama akun jurnal yang sama, yaitu beban bonus beban bonus pada beban bonus pada utang gaji pada saat pencatatan di tutup buku pas akhir periode. Terus kalau misalkan dia beban gaji pada utang gaji, kalau THR beban THR pada THR. Terus pas lunas, nama akunnya itu utang utang bonus pada kas, utang gaji pada kas, atau utang THR pada kas. Mungkin itu cukup dari saya. Maaf kalau misalkan agak berlibat. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Triksi, maaf, slide-nya bisa diturunin. Oke, kali ini aku bakal bahas tentang utang PPh nih. Jadi, utang PPh ini adalah utang yang muncul dari Undang-Undang Perpajakan yang sifatnya ini memang memaksa dan tidak bisa ditawar. Kalau kita menghindar dari utang PPh ini, akan dikenakan sanksi bukan cuma denda aja, bahkan sampai dengan pidana. Kemudian, sistem yang diterapkan pada PPh pajak ini adalah self assessment, di mana wajib pajak ini wajib menghitung sendiri pajak terutangnya, kemudian menyetor ke kas negara dan melaporkan langsung melalui SPT ke DJP secara mandiri. Dasar perhitungannya ini dimulai dari laba komersial yang ada di laporan keuangan, kemudian disesuaikan menjadi laba fiskal melalui rekonsiliasi atau penyesuaian antara akuntansi dengan aturan perpajakan. Kemudian di sini ada mekanisme PPN keluaran dan PPN masukan, di mana PPN keluaran ini timbul akibat transaksi penjualan dan PPN masukan ini timbul akibat transaksi pembelian. Di sini dapat kita lihat contohnya PPN keluaran dengan nilai transaksi 200 juta itu akan dikenakan tarif sebesar 11%. Jadi PPN keluaran yang dapat dihitung yaitu 22 juta. Kemudian ada PPN masukan dari pembelian, contohnya 100 juta, dikenakan tarif 11% menjadi 11 juta untuk PPN masukannya. Nah, dari sini kita bisa hitung PPN terutangnya dengan cara mengurangi PPN keluaran dengan PPN masukan. Di sini PPN keluarannya 22 juta, PPN masukannya 11 juta. Jadi PPN terutang di sini yang dapat disimpulkan yaitu 11 juta. Kemudian ada mekanisme pajak penghasilan. Di sini ada PPh 21. Jadi PPh 21 ini adalah pajak yang dipungut atas penghasilan karyawan yang dimana perusahaan sebagai pemungut langsung dan wajib memotong pajak dari karyawannya serta menyetorkannya kepada negara. Kemudian ada PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Ini adalah PPh atas penghasilan seperti sewa tanah dan bangunan, bunga deposito, serta dari penjualan aset, yang dimana pajak ini bersifat final atau selesai saat dibayar dan tidak bisa dikreditkan lagi. Terus ada PPh 23. PPh 23 ini merupakan pajak atas penghasilan seperti jasa, sewa, dan perolehan hadiah. Terus ada angsuran PPh pasal 25, di mana angsuran PPh 25 ini adalah cicilan PPh tahunan yang digunakan untuk mengurangi pajak di akhir tahun dengan cara dikreditkan. Mungkin itu aja dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya. Oke, Triksi mungkin bisa diganti ke slide selanjutnya. Oke,
Kali ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi liabilitas dari pengakuan hingga penyajian. Liabilitas adalah kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi, mungkin berupa kas, jasa, atau aset. Nah, kali ini saya akan merangkum proses teknis pengakuan awal hingga bagaimana kewajiban tersebut dianalisis dalam laporan keuangan. Yang pertama, ada pengakuan dan pengukuran liabilitas, memiliki 4 kriteria utama pengakuan, yakni kewajiban kini, peristiwa lalu, arus keluar sumber daya, dan terukur secara andal. Lalu ada pengukuran biaya perolehan di amortisasi. Liabilitas keuangan berbunga diukur menggunakan metode suku bunga yang efektif untuk mengalokasikan beban bunga secara sistematis. Lalu ada penghentian pengakuan atau derecognition. Liabilitas dihapus dari laporan jika telah dilunasi, dibatalkan, kadaluarsa, atau direstrukturisasi secara substansif. Lalu ada penyajian dan analisis keuangan. Klasifikasi berdasarkan jangka waktu, liabilitas terbagi menjadi dua, yakni liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, liabilitas jangka pendek memiliki rentan waktu kurang dari 12 bulan, sedangkan liabilitas jangka panjang memiliki rentan waktu lebih dari 12 bulan. Adapun jenis-jenis liabilitas, yang pertama jenis liabilitas jangka pendek, yaitu ada utang usaha, utang pajak, dan cicilan utang jangka panjang, yang memiliki rentan waktu kurang dari 12 bulan. Selanjutnya, contoh dari liabilitas jangka panjang, yakni ada utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa. Yang terakhir ada analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas dapat kita hitung menggunakan current ratio dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar untuk mengukur margin keamanan perusahaan dan memenuhi kewajiban segera. Lalu ada transparansi dalam pengungkapan CALK. CALK atau catatan atas laporan keuangan wajib merinci kebijakan, tingkat bunga, jatuh tempo, dan jaminan liabilitas. Mungkin itu saja teori yang dapat saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan saya serahkan kepada rekan saya. Oke guys, ini kan dari yang kita udah saling bacain dari tadi dan saling menjelaskan satu sama lain dari tadi, tapi aku di sini masih bingung. Nah, kira-kira apa ya dampaknya buat laporan keuangan kalau misalkan perusahaan itu eh, melakukan penyesuaian utang, nggak melakukan penyesuaian utang tersebut di akhir periode gitu loh maksudnya. Kayak kira-kira dampaknya itu apa gitu ya untuk laporan keuangannya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa tolong bantu jelasin ke aku nggak? Menurut aku ya, Zal, kalau kita tidak melakukan penyesuaian di akhir periode, menyebabkan misal kita udah bayar beban. Nah, menyebabkan beban itu tidak tercatat, sehingga beban kita akan kecil. Nah, juga utang kita, seharusnya kita ada utang di akhir periode. Misal, seperti yang aku jelasin tadi di bagian bunga, kan kita tidak ada utang bunga. Nah, sehingga menyebabkan beban dan utang itu kecil. Nah, berdampak untuk laporan keuangannya menyebabkan laporan keuangan itu labanya itu lebih besar daripada yang seharusnya. Kemudian menurut aku bukan aja berdampak di laporan keuangan, nah juga berdampak pada investor. Apabila investor membaca laba yang lebih besar, otomatis kan investor akan lebih tertarik. Padahal laporan keuangan tersebut masih ada kesalahan atau kekeliruan karena tidak mencatat beban dan utang di akhir di akhir tahun itu. Kemudian juga bukan investor dan laporan keuangan saja, berdampak juga pada perpajakan. Nah, laba kita yang besar, otomatis pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan tersebut juga akan lebih besar. Nah, sehingga pajak yang lebih besar, otomatis juga dana yang kita keluarkan untuk membayar perpajakan juga lebih besar. Begitu sih. Jadi, di perusahaan itu harus melakukan penyesuaian sehingga
kita menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu. Gitu sih. Gimana Zal menurut kamu? Udah jelas? Oh ya ya ya, sekarang aku jelas. Aku paham-paham. Makasih ya Reza udah jawab. Oh, kalau pertanyaan dari aku cuman cukup itu aja sih. Kayaknya aku balikin ke Via yang udah ngebuka sesi room ini. Oke, teman-teman semua, makasih udah ngejelasin semua materi pada hari ini. So, untuk teman-teman aku semua yang kurang jelas, nanti kita bisa pelajarin lebih lanjut di kelas mungkin. Oke, untuk itu terima kasih banyak. Sekian dari presentasi dan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih.